100 kalinya menyebut namaku, 100 laknat untuk dia. Makanya jadi Tuhan katakan lil zalamah, bagi orang-orang zalim, la yazkuruni, jangan menyebut-nyebut aku. Nah, jadi penghambat kita berzikir ini bisa kita termasuk orang yang menzalim kepada sesamanya. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri. Zikrullah baina nafsika wa bainallah. Wa ma ahsanahu wa azama ajrah. Alangkah bagusnya dan alangkah besarnya pahalanya orang yang berzikir antara dia dan Allah. Dan yang lebih afdal daripada itu, wa afdalu min dzalik, lebih afdal daripada berzikir sendiri, lebih afdal daripada itu zikir dan zikrullah yang kamu lakukan ketika engkau berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih besar pahalanya, lebih besar faidahnya. Jadi kalau kita misal berjamaah, kita saurangan di dalam kamar, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sudah sangat besar pahalanya. Lebih-lebih besar lagi apabila kita mampu berzikir kepada Allah sewaktu kita dihadapkan pada perbuatan-perbuatan maksiat, pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di situ kita ingat Allah, lalu kita mundur melakukan maksiat. Nah, zikir semacam ini adalah hakikat daripada zikir, lebih besar pahalanya daripada zikir nang di dalam rumah. Banyak diceritakan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan orang-orang yang begitu dihadapkan kepada maksiat, dia ingat Allah lalu dia mundur daripada maksiat. Orang ini dapat kedudukan yang tinggi di akhirat. Di antaranya hadis yang mengatakan bahwa ada 7 macam golongan manusia yang di padang mahsyar nantinya mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Artinya orang lain di padang mahsyar itu kepanasan, orang lain tinggal beberapa kilan jaraknya daripada matahari. Nah, 7 macam golongan manusia ini dapat payung dari Allah, lindungan Allah. Salah satu nang 7 itu adalah orang yang sudah berhadapan dengan maksiat. Orang yang sudah berhadapan dengan maksiat. Dalam hadis dicontohkan zina. Sudah begitu ingin melakukan zina, dia ingat kepada Allah, lalu kada jadi. Nah, inilah dimaksud yang paling afdal zikir itu. Setiap kali kita berhadapan dengan maksiat, kita ingat Allah. Dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladzina ittaqaw idza massahum dhaifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, apabila datang kepada mereka itu ajakan dari syaitan, orang-orang yang takwa datang godaan daripada syaitan, tazakkaru, mereka ingat kepada Allah. Mereka ingat kepada Allah. Karena syaitan itu sebagaimana disebutkan minggu dahulu, apabila kita berzikir, syaitan lari.
Bila kita berzikir, syaitan lari, syaitan berjauh daripada kita. Nah, orang-orang yang takwa dijelaskan oleh Allah, bila mana digoda oleh syaitan, mereka ingat kepada Allah. Faidza hum mubsirun, maka pada ketika itu mereka bisa melihat kembali jalan yang benar. Mereka bisa melihat kembali jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini ayat Quran mengungkapkan tentang pertama keistimewaan zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah. Di waktu kita menghadapi hal-hal yang haram, dituntut kita berzikir agar kita diberi kemampuan menjauhi yang haram. Di waktu kita berhadapan dengan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang kita belum tahu apakah ini halal atau kada, kita ingat kepada Allah, kita terpelihara daripada hal-hal yang haram. Akan diberitahukan kepada kita yang halal dan yang haram. Ya, padahal dahulunya adalah samar. Ada perbuatan atau pekerjaan, bolehkah ini, kadakah, bolehkah, kadakah, bahwa beringat lawan Allah, bahwa berzikir, Allah akan memberi kita jalan bahwa ini boleh atau kada. Kalau itu boleh, Allah berikan kita ilmu bahwa itu boleh. Kalau itu kada boleh, Allah berikan kita ilmu itu kada boleh. Nah, sama halnya menghadapi yang syubhat, menghadapi hal yang belum jelas halal haramnya, kita berzikir kepada Allah, kita diberitahu oleh Allah bahwa ini haram atau ini halal. Nah, faizahum mubsirun, maka ketika itu mereka bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, dalam terjemah di sini ada tertinggal sedikit kalimatnya daripada yang bahasa Arabnya. Al Hasanul Basri rahimahullah berkata, zikir itu ada dua. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri, alangkah besar pahalanya dan bagus pahalanya. Tak tinggal nitunya. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri, alangkah besar dan bagus pahalanya. Dan yang lebih besar daripada itu, zikrullah yang kamu lakukan ketika engkau berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, itu aturannya, terjemahnya. Karena bahasa Arabnya tadi, zikrullah baina nafsika wa bainallah wa ma ahsanah wa a'zama ajrah wa afdalu min dzalik zikrullah indama harramallahu ta'ala. Ingat kepada Allah, zikrullah bukan hanya zikrullah itu kita menyebut atau mengingat la ilaha illallah, bukan hanya terbatas itu. Kita mengingat sesuatu yang disuruh Allah mengingatnya, termasuk zikrullah. Kita mengingat sesuatu yang disuruh Allah mengingatnya, termasuk zikrullah. Contohnya sabda Rasulullah, aksiru zikra hazimil lazzat, banyak-banyaklah kalian mengingat kematian. Nah, kalau kita mengingat kematian termasuk zikrullah. Kenapa? Karena mengingat itu disuruh oleh Allah. Jadi mengingat Allah bukan hanya Allah atau hu, bukan hanya itu. Setiap kita mengingat apa-apa yang disuruh Allah mengingatnya, berarti kita zikrullah. Kita misal kada ingat lagi hukumnya, apakah itu halal atau kada. Kada ingat lagi hukumnya ini boleh atau kada. Lalu kita cari kitab, mencari di mana andaknya. Nah, kita mencari kitab untuk mendapatkan itu ada termasuk zikrullah. Kenapa? Karena mengingat hukum Allah. Kita mengingat dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalu.
Berapa banyak maksiat yang kita lakukan terhadap Allah, berapa banyak kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia. Kita ingat-ingat, dulu aku pernah menggibah si fulan, dulu pernah aku menghancur atar si fulan, dulu pernah aku mendustai si fulan, dahulu aku pernah macam-macam dengan si fulan. Nah, ingat itu lalu membuat kita minta ampun kepada Allah, membuat kita jatuh diri kita di hadapan Allah. Nah, ingat-ingat seperti itu termasuk zikrullah juga, termasuk zikrullah. Kita mengatakan, aku ini lawan siapa ada berhutang, lawan si anu adakah aku hutang, lawan si anu adakah aku hutang, lawan si B adakah aku hutang, termasuk mengingat Allah juga ngarannya. Kenapa? Karena mengingat hutang itu termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada sepindik pengertian yang dimaksud lapasnya zikrullah, mengingat Allah itu Allah ingat situ, kada luas makna daripada zikrullah. Allah Ta'ala mewahyukan wala dzikrullahi akbar, wala dzikrullahi akbar. Lancak tiap minggu khatib atas mimbar, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, ya khatib. Artinya, dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Lebih besar dari nang apa? Zikir kepada Allah itu lebih besar. Lebih besar dari apa? Allah kada menyambung lagi. Allah kada menyambung lagi, besar daripada apa? Kenapa? Karena bandingannya kada cocok lagi. Zikir itu adalah zikrullah lebih besar, sangat besar, akbar, sangat besar daripada apa? Nah, dari nang apa aja. Karena ini zikrullah sudah sangat besar, nang lainnya nih halus-halus, kada kau lagi disandingakan. Cocoklah misalnya gunung itu lebih besar daripada semut, kan kada mau. Karena kada cocok bandingannya. Kada cocok bandingannya. Gunung lebih besar daripada semut, kada mau. Nah, sama halnya zikrullah ini sesuatu yang sangat besar, lalu Allah kadang menyebut lagi lebih besar daripada apa? Dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, menafsirkan ayat tadi, wala zikrullahi akbar. Ujar Ibnu Abbas, ayat di atas memiliki dua arti. Pertama, zikrullah, ingatnya Allah kepada kalian itu lebih mulia daripada ingatnya kalian kepada Allah. Kita ingat kepada Allah itu sudah mulia, kita menyebut nama Allah sudah mulia. Tapi kalau Allah yang menyebut nama kita, Allah yang mengingat kita, itu akbar, lebih besar. Nah, wala zikrullah akbar. Jadi kalau dibaca pengertiannya macam tadi, bahwa menyebutnya Allah kepada kita lebih besar daripada menyebutnya kita kepada Allah, itu ngarannya idafat kepada idafat masdar kepada fa'il. Sungguh menyebutnya Allah kepada kalian lebih besar daripada menyebutnya kalian kepada Allah. Nilainya, misalnya kita nih seberapa banyak menyebut Allah, 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 Allah. Kalau Allah menyebut ngaran kita sekali aja, Allah menyebut ngaran kita, lebih besar sebutan Allah itu nilainya. Kedua, artinya wala zikrullahi akbar tadi bisa juga diartikan zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya. Zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya yang tidak ada zikir kepada Allah. Khusyuk
itu adalah zikir. Orang tersembahyang khusyuk itu buah daripada zikrullah. Kalau orang kada zikrullah dalam sembahyang, kada bisa khusyuk. Allah memerintahkan kita sembahyang apa? Li zikri, supaya kita ingat lawan Allah. Jadi inti daripada sembahyang itu adalah zikrullah. Sembahyang itu macam salupa aja. Sembahyang itu macam salupa atau macam kadut. Mutiara nang di dalamnya itu adalah zikrullah. Mutiara di dalamnya adalah zikrullah. Zikrullah mutiara ini kadang-kadang dibungkus lawan kadut, nang kadut itu ngarannya sembahyang. Kadang-kadang mutiara zikrullah ini dibungkus dengan itu adalah zakat. Zikrullah ini mutiara kadang-kadang dibungkus Allah dengan salupanya haji, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Inti daripada semua ibadah itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Zikrullah, zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya. Amal ibadah seapa banyaknya, seapa baiknya, seapa bagusnya, kalau kada ikhlas kada diterima oleh Allah. Siapa kan yang beramal, siapa kan yang beribadah, seapa banyaknya, kalau ini kada ikhlas kada diterima oleh Allah. Ikhlas itu apa artinya? Mengesahkan Allah dalam tujuan ibadah, berarti zikrullah ngarannya. Setiap kita beramal ikhlas, berarti amal kita zikrullah. Bila kita beramal ini kada ikhlas, kada zikrullah ngarannya. Makanya wala zikrullah akbar. Nanggana itu justru zikrullahnya itu. Nanggananya zikrullah. Allah Ta'ala mewahyukan fazkuruni azkurkum. Ujar Tuhan, karena itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat pula kepada kalian. Ingat kita kepada Allah dengan menyebut nikmatnya, menyebut asma'nya. Ingat Allah kepada kita, memberikan rahmat dan pahala ganjarannya. Allah kalau ingat lawan kita bukan sekadar ingat mintu aja, kada. Bila Allah ingat kepada kita, maksudnya Allah memberikan pahala, memberikan rahmah, ganjaran kepada kita. Fazkuruni azkurkum. Para ulama sufi mengatakan bahwa kalau kita hendak mengetahui seapa perhatian Allah terhadap kita, seberapa besar perhatian Allah kepada kita, kita pandang hati kita, seapa besar ingat kita kepada Allah. Agungkah kita di sisi Allah? Besarkah, muliakah kita di sisi Allah? Bisa diketahui apakah Allah itu mulia di hati kita, apakah Allah itu agung di hati kita. Kalau Allah itu agung dalam hati kita, Allah mulia dalam hati kita, kita pun agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni azkurkum. Ada hadis yang mengatakan, maksudnya ujar hadis itu, kalau kamu marah, kalau kamu sedang marah, ingatlah kepada Allah. Niscaya Allah akan sayang kepadamu pada waktu kau berbuat hal-hal yang membuat Allah marah. Waktu kita sedang marah, kita ingat kepada Allah, kita tahan marah kita, maka Allah pun akan menahan marahnya pada waktu kita melakukan hal-hal yang membuat Allah marah. Bandingannya sama aja itu termasuk dalam pemahaman uzkuruni azkurkum juga.